Ekonomi China seperti truk bocor, para ahli ungkap krisis di balik data April. Pemulihan ekonomi China kembali menghadapi hambatan pada bulan April, dengan indikator-indikator utama menunjukkan hilangnya momentum secara jelas. Pertumbuhan retail dan industri melambat, menyingkap tekanan struktural yang lebih dalam. Data dari Biro Statistik Nasional China mengonfirmasi tren ini. Pada bulan April tahun 2025, total penjualan retail mencapai 3,72 triliun yuan, sekitar 516,5 miliar dolar Amerika Serikat, hanya naik 5,1% secara tahunan, turun dari 5,9% di bulan Maret. Output industri tumbuh 6,1%, juga lebih rendah dibandingkan 7,7% di bulan Maret. Di semua segmen, perusahaan milik negara, asing, maupun swasta, pertumbuhan industri melambat, menunjukkan bahwa tidak ada segmen pasar yang kebal terhadap penurunan. Dari 41 kategori industri, 23 mengalami kontraksi secara tahunan. Sektor-sektor besar seperti pengolahan makanan, tekstil, bahan kimia, manufaktur peralatan, dan terutama otomotif semuanya menurun. Produksi mobil anjlok hingga 31,8%. Output juga turun di lebih dari 70% produk yang dipantau, termasuk baja, semen, etilena, mobil, listrik, dan pengolahan minyak mentah. Bukti lemahnya permintaan yang terus-menerus dari konsumen maupun pelaku usaha. Perusahaan kini menghadapi biaya yang lebih tinggi, pesanan yang lemah, dan kepercayaan yang terkikis. Beberapa industri utama tampak kehilangan tenaga, menandakan bahwa ekonomi China sedang memasuki fase penyesuaian yang lebih dalam dengan basis pemulihan yang semakin rapuh. Properti yang melemah, bukan lagi hanya sekadar siklus. Kelesuan sektor properti kini bersifat struktural. Dari Januari hingga April, investasi properti anjlok 10,3% tahun ke tahun, sementara area penjualan rumah baru menyusut 2,8%. Semua metrik utama menurun, pembiayaan, konstruksi, proyek baru, dan penyelesaian. Pembangunan rumah baru anjlok 23,8%. Menurut ekonom asal AS, David J. Wong, ini bukan lagi koreksi siklus, melainkan penurunan struktural. Ia mengatakan, rantai kredit real estate sedang runtuh, dan beban utang pemerintah daerah mempercepat penurunan ini. Wang He, seorang komentator politik, sependapat dan mengatakan bahwa kejatuhan properti merusak fondasi ekonomi China secara keseluruhan. Meskipun sudah dilakukan berbagai pelonggaran kebijakan sejak akhir 2024, langkah-langkah stimulus mulai kehilangan efektivitas karena masalah struktural yang semakin mencengkeram. Guncangan eksternal, tarif menghambat pemulihan yang rapuh. Salah satu pukulan besar datang dari ketegangan tarif AS-China yang kembali memanas. Pada bulan April, konflik dagang meningkat dengan diberlakukannya tarif baru oleh AS yang mengganggu arus perdagangan bilateral. Meskipun kesepakatan pada 10–11 Mei sempat meredakan tarif, para pejabat mengakui bahwa tekanan eksternal tetap tinggi. Juru bicara Biro Statistik Nasional, NBS, Fu Linghui, menyebutkan kompleksitas lingkungan global, sementara Wang He menyoroti hubungan antara perang tarif dan penurunan tajam pinjaman pada bulan April. Ia juga memperingatkan bahwa data resmi mungkin meremehkan sejauh mana perlambatan sebenarnya terjadi. Perkiraan menunjukkan bahwa tarif dapat langsung mempengaruhi lebih dari 10 juta pekerjaan di China, semakin mengikis kepercayaan konsumen. Wong mengatakan, gencatan senjata mungkin memberi ruang bernapas selama 3 bulan, namun dampaknya sudah menyebar ke pasar tenaga kerja dan sentimen rumah tangga. Ia menambahkan bahwa pesanan ekspor mungkin sedikit pulih pada bulan Mei dan Juni, tetapi memperingatkan bahwa permintaan domestik tetap lemah. Kepercayaan konsumen rendah, rantai kredit properti runtuh, dan tekanan utang daerah sangat besar. Ketidaksesuaian pekerjaan bagi kaum muda dan pekerja kantoran merusak permintaan, dan tidak satu pun dari masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat. Tantangan jangka panjang, ketahanan atau ilusi. Para ahli tetap skeptis ketika Beijing mengusung narasi ketahanan ekonomi. Ya, ketahanan itu ada, Wong mengakui, tetapi itu tidak mengubah kenyataan dari perlambatan luas yang terjadi. Sektor teknologi tinggi seperti kendaraan listrik dan tenaga surya memang masih tumbuh, namun kontribusinya terhadap PDB masih terbatas. Wong menunjukkan 3 risiko sistemik, lemahnya permintaan domestik, keruntuhan sektor properti, dan pengangguran kaum muda yang melonjak. Stimulus jangka pendek dan ekspor saja tidak cukup. Wang He secara gamblang menyebut, narasi ketahanan sebagian besar adalah retorika politik. Ekonomi real sedang dalam masalah serius. Tarif memperburuk penurunan, dan alat kebijakan semakin kehilangan daya. Ia berargumen bahwa konsesi besar China dalam negosiasi dagang terbaru menandakan ekonomi yang rapuh dan tidak mampu menahan guncangan lebih lanjut. Kedepan, para analis memperkirakan pemulihan singkat di kuartal 2, mungkin didorong oleh penimbunan stok dan pesanan awal. Namun tanpa stimulus besar yang baru, kuartal 3 bisa kembali melemah.
Ekonom Wong memperingatkan potensi pemulihan palsu pada pertengahan Juni, dengan kuartal 2 mungkin tampak lebih baik di permukaan, tetapi fundamental tetap goyah. Wang He menambahkan bahwa kuartal 3 akan sangat bergantung pada bagaimana negosiasi AS-China berlangsung. Jika terjadi kegagalan, kontraksi dapat kembali terjadi. Harga komoditas global yang merosot, seperti minyak mentah dan biji besi, sudah menunjukkan bahwa permintaan sedang menguap. Kesimpulan, jeda singkat, perjuangan masih panjang. Angka-angka ekonomi China di bulan April menegaskan satu hal, ini bukan sekadar perlambatan ringan. Ini adalah pertemuan kompleks antara kelemahan internal dan guncangan eksternal. Permintaan domestik memudar, sektor properti rusak secara struktural, dan tekanan global semakin meningkat. Jeda tarif mungkin memberi jendela waktu sementara, namun risiko jangka panjang terus meningkat. Para ahli sepakat, pemulihan kecil mungkin muncul dalam waktu dekat, tetapi jalan ke depan curam, tidak pasti dan penuh dengan tantangan struktural yang belum dihadapi Beijing.